Pada 31 Oktober hingga 12 November 2021, PBB menggelar Conference of the Parties COP yang ke-26 yang disebut juga dengan COP26. Tujuan dari konferensi ini adalah mempercepat upaya pencapaian Paris Agreement dan kerangka PBB dalam upaya menekan dampak perubahan iklim dari emisi karbon. COP26 ini merupakan usaha dunia untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050 dan menjaga peningkatan suhu pada level 1,5 derajat Celcius, serta bagaimana membantu pendanaan untuk menciptakan target pengurangan emisi karbon dunia ini. Pemanasan global menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Dampak terasa di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Perubahan iklim yang drastis akibat pemanasan global telah menyebabkan berbagai konsekuensi serius berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemanasan global ini dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, bensin, solar, atau bahan bakar yang bersifat tidak bisa terbarukan. Selain dengan itu, Indonesia juga punya target energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada 2025 dan netral karbon pada 2060 mendatang. Pemanasan global ini sudah menjadi isu yang di seluruh dunia gitu ya. Jadi kita bisa melihat efek dari pemanasan global ini. Di beberapa negara sudah ada dampak yang kita bisa lihat. Banjir yang sering terjadi di beberapa negara itu merupakan suatu efek dari gas rumah kaca ini. Kemudian perubahan iklim yang tidak menentu ya, itu menjadi suatu penyebab efek dari gas rumah kaca yang sudah terjadi di dunia gitu. Seperti itu. Jadi pemanasan global ini bisa kita atasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil. Bahan bakar dari fosil itu bisa berbentuk batu bara, minyak, solar atau bensin, dan bahan bakar yang masih bersifat tidak bisa terbarukan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan melakukan konversi ya. Di negara-negara maju melakukan pengembangan bahan bakar dengan menggunakan energi terbarukan seperti dari sampah, dari limbah, dari biomas gitu. Itu salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global gitu. Sejumlah komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, di antaranya meningkatkan pemanfaatan EBT, pengurangan penggunaan energi fosil yang diimplementasikan melalui perdagangan dan pajak karbon atau carbon tax and trading, mencampurkan biomasa atau covering dengan batu bara di PLTU serta mempensiunkan retirement pembangkit listrik tenaga uap PLTU batu bara. Jadi Semen Padang sudah berkomitmen juga untuk memakai energi-energi terbarukan atau green energy ya. Selain untuk mengatasi pemanasan global, ini sebagai bentuk komitmen dari Semen Padang untuk menjadi green industry. Salah satu cara yang dilakukan dari Semen Padang adalah dengan menggunakan bahan bakar terbarukan pengganti batu bara seperti kaliandra untuk bahan bakar, kemudian penggunaan RDF sebagai bahan bakar, kemudian juga membantu perusahaan untuk memusnahkan limbah yang masih memiliki nilai kalori yang tinggi. Nah, semua itu bertujuan untuk bagaimana batu bara itu bisa kita kurangi, karena batu bara adalah salah satu penyebab terjadi pemanasan global. Gitu. Seperti itu kebijakannya.
PT Semen Padang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung implementasi energi hijau atau green energy yang ramah lingkungan sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Sejumlah langkah dan strategi telah dijalankan perusahaan sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan di tanah air. Pembakaran di kilen yang memiliki panas hingga 1450 derajat Celcius memungkinkan untuk dapat membakar bahan-bahan alternatif yang mudah terbakar untuk menggantikan batu bara. Misalnya dari program Refuse Direct Fuel atau RDF yang merupakan teknologi pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi pelet atau briket dan digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Misalnya dari program Refuse Direct Fuel atau RDF merupakan teknologi pengolahan sampah. Belakangan ini PT Semen Padang telah melakukan pengurangan emisi karbon pemakaian bahan bakar alternatif yang telah dilakukan menggantikan batu bara seperti sekam padi, serbuk kayu, tandan kosong sawit, spin bleaching earth, dan program Nabuang Saro. Saat ini perusahaan telah menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat untuk menangani masalah berbagai bidang, salah satunya upaya pelestarian lingkungan. PT Semen Padang sedang menjalankan program gerakan menanam kaliandra merah atau nama latinnya Kaliandra calotirsus dengan mengajak masyarakat untuk menanam kaliandra merah di kawasan perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan menyediakan bibit kaliandra merah gratis untuk masyarakat agar ditanam di perhutanan sosial. Kaliandra sudah kita lakukan sejak 2022. Kita sudah membuat sebuah roadmap penggunaan kaliandra. Karena kaliandra ini bukanlah suatu bahan bakar yang langsung bisa digunakan, maka kita harus membuat prosesnya dari awal. Nah, mulai dari pembibitannya sampai dengan dia siap dipanen untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 2022 kita coba melakukan survei ke beberapa daerah. Ternyata ditemukan ada beberapa kaliandra sudah siap panen, tapi itu tidak menjamin keberlangsungan atau keberlanjutan dari kaliandra. Karena itu perusahaan mencoba melakukan kajian dan membuat sebuah roadmap bagaimana kita bisa sustain dalam penggunaan kaliandra ini. Mulai dari pembibitannya, kemudian kita bekerjasama dengan masyarakat untuk penanaman, sampai nanti dia siap untuk dipanen dan digunakan di pabrik sebagai bahan bakar alternatif. Perusahaan juga menanam kaliandra di emplasmen dan area reklamasi bekas tambang batu kapur. Tujuan gerakan menanam kaliandra merah ini karena tanaman tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi baru terbarukan untuk menggantikan batu bara.
Selain sebagai pengganti batu bara, tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis lainnya seperti pakan ternak hingga budidaya madu galo-galo. Kaliandra ini termasuk salah satu bahan bakar biomas, dan kelebihan dari kaliandra ini dia tidak sekali pakai itu. Jadi ketika kita memanen kaliandra itu bisa kita panen lagi di jangka waktu 3 atau 4 bulan setelah itu. Jadi ini merupakan energi yang benar-benar selain green juga bisa continue gitu. Nah, kemudian kaliandra ini termasuk tanaman yang sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomis, tapi ternyata memiliki kalori yang tinggi gitu. Nah, sehingga ini menjadi salah satu dasar kenapa kaliandra ini kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen. Kaliandra merah ini merupakan bahan biofuel yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat mensubstitusi batu bara. Bahkan, dari uji coba kalori yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam kondisi kering, kalorinya bisa mencapai 4.900 kilokalori per kilogram, hampir setara dengan kalori batu bara kualitas premium. Emisi yang dikeluarkan dari kaliandra tidak menyebabkan polusi pada udara karena minim asap pembakaran. Kaliandra ini kalorinya sekitar 3.000 sampai 4.000. Kalau kita bandingkan dengan kondisi batu bara yang ada sekarang, itu hampir setara. Tapi kalau dengan batu bara kualitas tinggi, itu mungkin di bawah itu sedikit. Tapi bedanya karena ini sifatnya biomas, ya, jadi dia lebih membantu kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih bagus. Jadi ketika kita membakar kaliandra, emisi yang dikeluarkan juga tidak merusak udara, dan hasilnya, residunya pun bisa lebih ditingkatkan untuk meningkatkan pemanasan dalam kilen. Bibit kaliandra didistribusikan kepada para petani ataupun area-area tanam di Semen Padang. Sesampai di pabrik semen, belum bisa diumpankan ke dalam kilen, harus dicacah terlebih dahulu dengan mesin pencacah, sampai ukurannya sebesar 5 cm. Dari hasil cacahan tersebut kemudian diumpankan ke dalam kilen dengan menggunakan hopper dan belt conveyor. Dalam proses pengumpanan tersebut, pihak Semen Padang juga melakukan evaluasi dari proses produksinya. Namun sejauh ini, energi alternatif kaliandra tidak mengganggu proses produksi, bahkan meningkatkan pembakaran dalam memproduksi semen. Jadi kaliandra ini kita terima, baik itu dari petani kaliandra maupun dari area-area yang kita tanam sendiri. Sesampainya di pabrik semen, itu tidak bisa langsung diumpankan ke dalam kilen. Ada perlakuan yang kita lakukan, kita harus cacah dulu kaliandra itu dengan mesin pencacah sampai ukurannya sebesar 5 cm. Kemudian dari hasil cacahan itu kemudian kita umpankan ke dalam kilen dengan menggunakan hopper dan belt conveyor sampai dia nanti masuk ke dalam kilen. Jadi dalam proses pengumpanan itu kita juga melakukan evaluasi dari proses produksinya, apakah kaliandra ini mengganggu proses produksi kita. Dan alhamdulillah sejauh ini kaliandra ini tidak mengganggu proses produksi, tapi malah meningkatkan pembakaran di dalam pembuatan semen. Pihaknya menargetkan di tahun 2024 Semen Padang telah mulai menggunakan kaliandra sebagai bahan bakar alternatif di kilen. Target kita di Q1 2024 kita sudah mulai menggunakan kaliandra sebagai bahan bakar alternatif di kilen. Dan kita berharap dari uji coba yang kita lakukan saat ini hasilnya memuaskan. Selain itu kita juga selama uji coba di pabrik kita juga sedang masif untuk mencari sumber-sumber kaliandra ini, sehingga nanti di tahun 2024 kita bisa menjadikan kaliandra ini sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang digunakan di kilen.
PT Semen Padang dalam menjalankan bisnisnya memiliki prinsip triple bottom line atau yang biasa dikenal 3P, yaitu profit, people, dan planet. Bahwa dalam menjalankan bisnis perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat dan memainkan peran aktif dalam melindungi lingkungan. Kaliandra merupakan tanaman berkalori tinggi, sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan bakar yang dapat mensubstitusi batu bara. Di tempat pembibitan kaliandra di salah satu lahan di komplek PT Semen Padang, ada sebanyak 200.000 polimet kaliandra dan telah didistribusikan kepada masyarakat serta kelompok tani sejak Agustus 2022 sebanyak 280.000 bibit yang tersebar di Sumatera Barat, kecuali Mentawai. Kaliandra tidak membutuhkan perawatan khusus karena termasuk tanaman yang mudah untuk ditanam. PT Semen Padang dalam menjalankan usahanya, bisnisnya ya, kita punya prinsip adalah triple bottom line, di mana berkembangnya industri semen ini, Semen Padang khususnya, sejalan dengan berkembangnya masyarakat di sekitar kita, kemudian lingkungan juga terjaga. Sehingga dari prinsip triple bottom line itu kita coba turunkan sesuai dengan tahapan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs goals, di mana ada 17 poin. Salah satunya adalah energi yang bersih. Jadi energi bersih itu atau EBT itu banyak programnya yang ada di PT Semen Padang, di mana kita berusaha mensubstitusi ya pemakaian energi yang sebelumnya batu bara. Sekarang kita coba dengan berbagai macam energi alternatif. Salah satunya adalah dengan kaliandra. Jadi kaliandra ini memang di riset sebelumnya sama peneliti, dia bisa menghasilkan kalori equal dengan batu bara yang dibutuhkan PT Semen Padang, antara 3.800 sampai 4.200 gar gitu. Jadi itu advantage-nya kenapa kita coba pilih kaliandra sebagai salah satu program. Kemudian sejalan dengan itu, dengan adanya kaliandra kita juga melakukan pemberdayaan dengan masyarakat. Artinya petani-petani yang sebelumnya tidak mengenal kaliandra saat ini sudah kita sosialisasikan, mungkin sudah hampir seluruh Sumatera Barat ya, ada kurang lebih 8.000 hektar lah lahan yang sudah kita sosialisasikan untuk lebih semangat menanam atau membudidayakan kaliandra ini.
Saat ini sudah banyak petani dan masyarakat yang berminat menanam kaliandra karena sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan. Tanaman kaliandra saat difokuskan ditanam di lahan-lahan non-produktif yang ada di masyarakat, sehingga yang semula lahan tidur dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bagi masyarakat. Dalam pola pembibitan kaliandra, pihak perusahaan menggandeng 3 institusi, yakni pemerintah, akademisi, dan kelompok tani. Alhamdulillah saat ini sudah banyak petani atau masyarakat yang berminat untuk menanam kaliandra, karena mungkin prospeknya udah mulai kelihatan nih sebagai salah satu sumber energi yang baru terbarukan. Jadi kalau dulu kan energi yang banyak itu adalah energi yang tidak terbarukan, batu bara, minyak. Sekarang sudah banyak alternatif energi yang terbarukan dan itu bisa sejalan dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kaliandra ini memang sekarang kita fokuskan ditanam di lahan-lahan non-produktif, Pak. Lahan-lahan non-produktif yang ada di masyarakat. Artinya kita tidak mengganggu lahan yang produktif, kita hanya fokus di lahan non-produktif yang ada di masyarakat, sehingga ada di situ pemberdayaan, ada penambahan income, di mana lahan yang sebelumnya lahan tidur, sekarang bisa diberdayakan untuk menanam kaliandra. Khusus dengan pemerintah, PT Semen Padang menggandeng telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama dibangun dalam rangka optimalisasi perhutanan sosial. Di akademisi atau dunia pendidikan, bekerja sama dengan Politani Payakumbuh untuk pembibitan, penelitian, dan pengembangan, dan kelompok-kelompok tani yang ada di Sumatera Barat didorong untuk menanam kaliandra. Kaliandra ini kita menggandeng 3 institusi, ada pemerintah, ada akademisi, ada petani atau pelaku di situ, dan kita sebagai end usernya. Khusus dengan pemerintah kita sekarang menggandeng Dinas Kehutanan, karena Dinas Kehutanan punya pengalaman dan punya kemampuan dalam pengembangan pembibitan kaliandra. Kemudian dengan pendidikan kita bekerjasama dengan Politani Payakumbuh. Mereka juga punya riset-riset terkait kaliandra, juga dengan banyak kelompok-kelompok tani yang ada di Sumatera Barat. Saat ini pemanfaatan kaliandra di PT Semen Padang masih tahap uji coba. Namun, pola pembelian kaliandra kepada masyarakat dilakukan melalui kelompok-kelompok tani yang dapat dijual langsung kepada PT Semen Padang. Selain itu, jika pemanfaatan kaliandra sudah masif, bisa juga melalui penyalur-penyalur yang bisa mengakomodir untuk PT Semen Padang. Saat ini karena di Semen Padang kita masih trial ya, tahap uji coba pemanfaatan kaliandra ini. Memang kita belum menyiapkan mekanisme yang masif untuk pembelian kaliandra. Tapi gambaran umumnya adalah masyarakat melalui kelompok taninya bisa langsung nanti menjual ke PT Semen Padang.
Juga nanti jika ada penyalur-penyalur yang rasanya bisa mengakomodir kebutuhan PT Sempadang, mungkin nanti bisa diakomodir nanti pada saat ini sudah masif lah pemanfaatannya. Sampai akhir tahun pihaknya sedang melakukan evaluasi feasibility study tentang Kaliandra. Jika dinilai bagus, maka di tahun 2024 akan mencoba menyiapkan sarana dan prasarananya, supaya Kaliandra ini bisa diolah secara masif, begitu juga lahan-lahan masyarakat yang bisa dipakai lebih kurang 2.800 hektar. Kita sampai akhir tahun sedang melakukan studi, sedang membuat evaluasi feasibility study terkait pembuatan Kaliandra ini. Jika itu dinilai visible dan bagus, kita akan go ahead ya, 2024 kita akan coba siapkan sarana prasarana supaya Kaliandra ini bisa kita olah secara masif. Begitu juga dengan lahan masyarakat yang bisa kita pakai, kurang lebih 2.200 hektar lah nanti kebutuhannya. PT Semen Padang telah melakukan penanaman pohon Kaliandra sebanyak 290.000 bibit di 14 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Di Darmasraya, penanaman Kaliandra bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Lokal Hiro daerah setempat dengan memanfaatkan areal bekas tambang emas dan telah ditanami bibit Kaliandra sebanyak 20.000. Jadi pola pembibitan Kaliandra saat ini kita lakukan dengan model 3 model. Pertama mandiri di sini di PT Semen Padang kita punya nursery sendiri tempat pembibitan Kaliandra. Kapasitasnya kurang lebih 100.000 polybag dan itu rutin memproduksi setiap bulan kurang lebih 10.000 sampai 20.000. Memang belum kita optimalkan semuanya. Itu tergantung dengan lahan-lahan yang tersedia nantinya, Pak. Kemudian kita bibitkan dengan MOU dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan juga punya nursery yang membantu kita untuk mensuplai bibit Kaliandra ke masyarakat. Yang ketiga, kita juga melakukan kerjasama dengan Politani Payakumbuh. Mereka juga menyiapkan nursery di situ. Kapasitasnya lumayan besar, 220.000. Itu untuk bisa menyuplai kebutuhan bibit di sekitar Payakumbuh dan sekitarnya. Dalam bentuk pembukaan lahan non-produktif yang bisa dijadikan lahan produktif, sehingga energi baru terbarukan dari Kaliandra bisa terjaga. Selain itu, dari pihak Semen Padang tentu butuh acuan terkait standar harga energi baru terbarukan. Bentuk dukungan pemerintah pertama terhadap petani mungkin. Petani kita butuh adanya insentif dari pemerintah
bagaimana mereka bisa memberdayakan lahan non produktif ini bisa dijadikan lahan produktif untuk Kaliandra, dan mereka bisa sustain. Mungkin ada regulasi ya yang bisa membantu itu, sehingga energi baru terbarukan Kaliandra ini bisa keberlanjutannya bisa dijaga gitu. Kemudian bagi kami pelaku usaha, mungkin kita butuh acuan nanti terkait harga. Bisa jadi ada regulasi yang mengeluarkan terkait standar acuan harganya energi baru terbarukan ini gitu. Di areal bekas tambang PT Semen Padang telah ditanam sebanyak 4.000 lebih Kaliandra. Di lahan biasa ukuran 1 tahun bisa tumbuh setinggi 3 meter. Sementara di lahan bekas tambang 1 tahun bisa tumbuh 3 meter dan telah bisa dipanen, di mana satu pohon Kaliandra berat minimal 4 kg. Ini adalah tanaman Kaliandra yang usianya sudah 1 tahun dan berada di tambang kami. Bisa dilihat di bawah sini semuanya adalah bebatuan dan minim sekali tanah. Jadi dia bisa tumbuh di lahan yang sangat ekstrim seperti ini. Untuk Kaliandra yang sudah 1 tahun ini sudah bisa dipanen. Dipanennya dengan cara dipotong, disisakan sekitar 50 cm dari akar bawahnya, dan nanti akan tumbuh lagi ranting-ranting berikutnya. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Untuk 1 tahun ini dia bisa mencapai ketinggian 3 meter seperti yang bisa kita lihat ke atas ini, dan satu pohon ini bisa mencapai berat kurang lebih 4 kilo satu pohonnya. Selebihnya ada yang sampai, yang top-topnya ada sampai 10 kilo. Ya, tergantung gimana kadar tanah yang ada di bawahnya memang. Tidak memanang tanah. Ya, makanya sengaja kami Kaliandra ini kita tanam di lahan ekstrim tambang kami ini yang isinya bebatuan semua. Itu kami mau ngeliat daya tumbuhnya seperti apa. Apakah benar dia bisa tumbuh di layang ekstrim. Dan ternyata kami sudah buktikan sekarang ternyata bisa, Pak. Kaliandra ini selain bisa kita tanam kayak gini, kalau yang di alam liarnya dia banyak tumbuh di lereng-lereng. Di lereng-lereng bukit atau di lereng-lereng sungai. Itu salah satu fungsinya adalah untuk menahan erosi. Jadi Kaliandra sendiri kan dia tanamnya seperti kita lihat nanti dia berbunga, habis berbunga nanti ada kayak semacam biji-bijinya. Nah, biji-bijinya itulah yang generatifnya nanti untuk tumbuh kembalinya. Nggak ada. Ini kami tanam tinggal di tambang kami ini. Nggak ada yang kami siram-siram, nggak ada ini. Dia tumbuh seperti ini, subur semuanya. Dan semuanya tanah yang sekarang ditanami di bawahnya, tanahnya udah perlahan menghitam sendiri, Pak. Karena subur sendiri di sekitarnya. Tambang Semen Padang sendiri sampai saat ini sudah ditanam sekitar 4.000 lebih batang Kaliandra untuk penghijauan kembali di area reklamasi kami. Sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Agustus itu kami tanam sekitar 4.000, dan sekarang bisa dilihat hasilnya udah setinggi-tinggi ini, Pak. Selain itu, Kaliandra sendiri memiliki beberapa manfaat yang dapat dimanfaatkan, di antaranya bunga untuk pakan ternak lebah, daun untuk pakan ternak kambing dan sapi, ranting dan batang untuk dijadikan bahan bakar baru terbarukan pengganti batu bara. Berfungsi untuk menyuburkan tanah yang sudah rusak, jadi cocok untuk rehabilitasi lahan bekas tambang.
Manfaat kaliandra itu ada, yang pertama akarnya menyuburkan tanah, batangnya kita bisa gunakan untuk energi terbarukan, begitu juga rantingnya, daunnya itu bisa kita pakai untuk pakan ternak, pakan kambing, sapi, itu bisa kita gunakan karena kadar proteinnya tinggi. Sama bunganya yang merah-merah itu biasa dipakai untuk sama peternak lebah untuk pakannya, pakan lebahnya. Multifungsi. Jadi dari satu batang ini kita tanam banyak fungsinya, tergantung gimana kita mau memanfaatkannya. Kayak gitu, Pak. Jadi ini kaliandra yang sudah kami panen di bulan Juli kemarin. Jadi sekarang ini bulan September, baru 2 bulan, dan bisa kita lihat sama-sama dia sudah tumbuh kembali, dan di lahan yang seperti ini daya tumbuhnya tetap tinggi seperti sesuai dengan yang ada di literaturnya. Ini bekas dipotong ya. Bulan Juli kemarin kita potong. Dan sekarang udah September, udah 2 bulan, dan sudah rimbun lagi ininya, si pohonnya. Jadi ini membuktikan bahwa kaliandra ini bisa kita panen berulang-ulang kali dengan masa waktu yang tergantung kita. Bisa kita tentukan per 6 bulan atau lebih. Kalau yang sebenarnya baiknya itu adalah di angka 8 bulan. Satu pohon ini kita tanam pertama, setelah itu kita bisa panen sampai 15 tahun berulang-ulang. Kayak gitu. Jadi kita cukup sekali investasi menanam, selebihnya kita panen kayak gitu.